Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah tahu belum hari ini ibu akan membahas apa? Betul sekali, hari ini ibu akan membahas tentang penyembelihan hewan kurban. Pasti di sini sudah ada yang tahu dan mengenal apa itu kurban. Baik, ibu akan langsung jelaskan. Dari segi bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya. Sedangkan dalam syariat, kurban berarti menyembelih hewan ternak yang dilakukan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah pada surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Di sini ada yang tahu tidak? Hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Betul sekali, hewan yang boleh dikurbankan adalah hewan yang diternak untuk diperah susunya dan dimakan atau dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, maupun domba. Ketentuannya adalah 1 ekor kambing atau domba hanya dapat digunakan untuk kurban 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi, kerbau, maupun unta dapat digunakan untuk kurban 7 orang. Hewan kurban itu harus ada syaratnya loh, yaitu yang pertama, cukup umur. Untuk unta, berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Untuk sapi atau kerbau, berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Untuk kambing atau domba, berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Yang kedua yaitu tidak cacat, yaitu matanya bersih, matanya sehat, tidak merah, sehat badannya, kakinya tidak pincang, matanya tidak buta, badannya tidak kurus kering, dan lain sebagainya. Kalau di daerah kalian, siapa sih yang menyembelih hewan kurban? Pasti orang yang ahli dalam bidangnya. Dan orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh sembarangan orang loh, harus orang-orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menyembelih hewan kurban. Yang pasti, pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus balik dan berakal. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih hewan tersebut dengan cara sengaja. Penyembelih harus dalam kondisi dan dalam keadaan yang sadar. Dan penyembelih tersebut harus membaca basmalah sebelum menyembelih hewan tersebut. Bisa juga setelah membaca basmalah disunahkan untuk membaca takbir 3 kali. Alat penyembelihan hewan kurban harus ada ketentuannya loh, yaitu yang pertama harus benar-benar tajam. Kenapa harus tajam? Karena agar proses penyembelihan hewan tersebut akan berlangsung secara cepat dan hewan tersebut akan segera mati. Yang kedua yaitu tidak terbuat dari benda-benda yang tumpul seperti tulang, kuku, atau gigi. Untuk selanjutnya, ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan juga lubang untuk menampung darah hewan tersebut. Yang kedua yaitu mengasah alat penyembelihan
sampai benar-benar tajam. Selanjutnya, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya, dihadapkan ke arah kiblat, dan diiringi dengan membaca doa. Kita baca bersama-sama ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang selanjutnya, penyembelih meletakkan kakinya di atas leher hewan tersebut agar ketika proses penyembelihan hewan tersebut tidak menggerak-gerakkan kepalanya. Selanjutnya, penyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian, alat penyembelihan digoreskan kepada leher binatang tersebut sehingga memutuskan jalan minum dan jalan nafas hewan tersebut. Harus sampai benar-benar putus. Jadi, agar hewan tersebut bisa segera mati. Yang selanjutnya, pembagian daging kurban. Siapa di sini yang suka bakso? Yang suka rawon? Yang suka rendang? Yang suka gulai? Pasti kita jarang mengkonsumsi makanan-makanan tersebut jika tidak ada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha ataupun jika ada acara di rumah. Pembagian daging kurban sendiri sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dan pembagiannya dalam kondisi yang masih mentah. Dengan ketentuan sepertiga untuk orang yang berkorban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga sekitar. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi kita kepada setiap umat muslim. Kurban itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang mengerjakan salah satu bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya kita akan mendapatkan suatu hikmah tertentu. Ya, seperti berkurban ini. Kita akan mendapatkan hikmah yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rezeki dan nikmatnya. Ya, yang kedua yaitu menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu untuk tetap kuat dan tegar dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan, untuk mengurangi sifat tamak dari manusia, dan untuk membelanjakan harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu semakin menjalin tali silaturahmi antar sesama umat muslim. Yang kelima yaitu ikut meningkatkan gizi dari masyarakat yang lainnya, karena tidak mungkin orang yang miskin dapat memakan daging sapi setiap harinya kalau tidak ada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jika ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian materi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jika ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.